Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam. Kami dari kelompok kalkulus akan mempresentasikan tentang soal-soal yang sudah kami temukan. Perkenalkan dulu, nama saya Raihan Lanendra Wiracalosa dengan NPM 206578942. Lanjut, Noval. Perkenalkan, nama saya Novel Azmi dari DTM 20 dengan NPM 206579043. Oke, kenalin juga nama saya Maulana Yudi dari Teknik Mesin dengan NPM 200648641. Perkenalkan, nama saya R. Adam Venaro Sumarsono dari Departemen Teknik Mesin dari Prodi S1 Teknik Mesin Paralel dengan NPM 26571790106. Perkenalkan, nama saya Andrea Caktiandika dari Program Studi Teknik Mesin Paralel dengan NPM 206482501. Ya, perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Sadam dari DTM 20 dengan nomor NPM 20065790056. Oke, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu untuk presentasinya. Lanjut. Oke, soal pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Soalnya buktikan bahwa persamaan berikut adalah konvergen, di mana persamaannya itu adalah sigma dari n sama dengan 1 sampai infinite dari 2 pangkat n per 3 pangkat n ditambah n pangkat 3. Lanjut. Oke, jadi dari sini itu kan kita bisa lihat kalau grow up rate-nya itu dari 3 pangkat n itu jauh lebih besar dari n pangkat 3. Kita bisa tahu itu dari mana? Coba kita masukkan ketika n sama dengan 1, itu maka hasil 3 pangkat n itu 3, n pangkat 3 itu 1. Lalu ketika kita masukkan n-nya 2, itu nanti hasilnya 3 pangkat n itu 9, n pangkat 3 itu 8. Lalu ketika kita masukkan n-nya 3 itu hasil 27 dan 27. Dan ketika kita masuk n4 itu berarti jadi 3 pangkat 4 itu jadi 81, n pangkat 3 jadi 64. Dan seterusnya ketika nanti bisa terlihat bahwa pola 3 pangkat n itu akan bertambah terus dan jauh lebih besar dibandingkan dengan n pangkat 3. Sehingga kita dapat mengabaikan nilai dari n pangkat 3 itu sendiri. Nah, sehingga atau bahasa kasarnya kita bisa mengambil dari pangkat tertinggi saja, di mana pangkat tertinggi itu adalah 2 pangkat n dan 3 pangkat n. Jadi sigma dari n sama dengan 1 mendekati infinite dari 2 pangkat n per 3 pangkat n tambahin pangkat 3 kurang dari atau sama dengan sigma dari n sama dengan 1 sampai infinite 2 pangkat n per 3 pangkat n. Nah, dari persamaan tersebut, kita itu bisa menyimpulkan bahwa persamaan tersebut adalah penjumlahan deret geometri dengan rasionya adalah 2/3. Sehingga akan dapatkan nilai dari mutlak R-nya itu, mutlak rasionya adalah 2/3. Salah satu syarat deret dikatakan penjumlahan dikatakan konvergen atau divergen adalah ketika mutlak dari rasionya itu lebih dari atau sama dengan 1, maka penjumlahan itu bisa kita katakan divergen. Kenapa? Karena kita logika saja ketika 1, 2, 4, 8 itu kan rasionya 2. Nah, 1, 2, 4, 8, 16 itu kan ketika kita jumlahkan akan semakin besar angkanya dan itu akan mendekati sebuah bilangan yang kita tidak bisa definisikan, yaitu bilangan tak hingga atau infinite. Jadi bisa dikatakan itu adalah divergen. Sedangkan ketika rasionya mutlak dari rasionya kurang dari 1, itu nanti seperti 1, setengah, 1/4, 1/8, itu nanti kan akan mendekati suatu angka gitu. Akan mendekati suatu angka yang tidak pasti, yang pasti jelas itu tidak mungkin infinite gitu. Tidak mungkin tak hingga. Sehingga karena mutlak R itu kurang dari 1, karena mutlak R 2/3 itu kan kurang dari 1 ya, maka terbukti bahwa sigma dari N sama dengan 1, 2 pangkat N per 3 pangkat N tambahin pangkat 3 itu terbukti deret konvergen. Lanjut. Oke, jadi di sini ada soal juga. Carilah penjumlahan dari deret berikut, yaitu sigma dari K sama dengan 1 sampai infinite, 2 pangkat K per 2 pangkat K plus 1 min 1 dikali 2 pangkat K dikurangin 1. Lanjut.
Nah, oke. Jadi kita menggunakan yang namanya aturan partial fraction. Apa sih aturan partial fraction itu? Aturan partial fraction itu kalau bisa kita lihat dari ini penyebutnya itu kan bentuknya perkalian. Jadi kita bisa mengubah pembilangnya itu menjadi suatu pecahan, jadi suatu penjumlahan pecahan. Jadi A per 2 pangkat K per 2 pangkat K plus 1 min 1 kali 2 pangkat K min 1 itu menjadi A per 2 pangkat K plus 1 dikurang 1 ditambah B per 2 pangkat K plus min 1. Nah, kalau misalnya kita jumlahkan yang A dan B-nya ini, yang dengan aturan fraction ya, penjumlahan secara fraction, kita akan dapatkan bahwa penyebut itu kita bisa saling coret-mencoret di sisi kiri dan kanan. Jadi kita bisa dengan kali silang itu, kita bisa mendapatkan 2 pangkat K sama dengan A kali 2 pangkat K min 1 tambah B kali 2 pangkat K plus 1 dikurangi 1. Nah, dengan pengolahan yang lebih sederhana lagi, kita bisa mendapatkan bahwa 2 pangkat K itu sama dengan A ditambah 2B dikali 2 pangkat K dikurangin dari buka kurung A plus B. Nah, dengan menyamakan kedua sisi, kiri dan kanan, sisi 2 pangkat K dan sisi konstanta itu kita samakan, maka kita akan mendapatkan A plus 2B itu sama dengan 1 karena di situ karena 2 pangkat K itu cuma ada 1 ya, nggak ada variabel di depannya, nggak ada konstanta juga. Nah, terus A plus B itu sama dengan 0 karena di sisi kiri itu tidak ada konstanta, tidak ada angka. Jadi kita bisa mengubah nilainya itu dengan sistem persamaan linear 2 variabel, kita bisa memberikan A sama dengan 1 dan B sama dengan min 1. Nah, lalu sigma K sama 1 infinite itu bisa kita ubah menjadi seperti ini, bentuk partial fraction. Lanjut, Adam. Nah, masih proses. Ya, berikutnya dilanjutkan oleh saya, masuk ke teorema A, sifat-sifat barisan. Yang pertama itu soalnya tentang AN sama dengan 4N kuadrat per 5N kuadrat min 2. Ya, untuk solusinya dari sini kita masukkan limit N menuju tak hingga dari 4N kuadrat per 5N pangkat 2 min 2, yang dimana limit N tak hingga ini kita bagi atas bawah dengan bilangan penyebutnya dengan N pangkat 2, jadi didapat 4 per 5 min 2N pangkat 2. Nah, kemudian kita lanjutkan ke sifat yang dimana limit AN per BN sama dengan limit AN dibagi limit BN, yaitu limit X menuju tak hingga 4 dibagi dengan limit X menuju tak hingga 5 dikurang dengan limit X menuju tak hingga 2 per N pangkat 2. Kemudian didapat limit X menuju tak hingga dari 4 itu 4 dan limit X menuju tak hingga 5 itu 5. Lalu dikurang dengan limit X menuju tak hingga dari 2 per N2 itu sama dengan 0. Jadi didapat 4 per 5 min 0, yaitu 4 per 5. Ya, kemudian bisa di next. Itu teorema B, yaitu teorema Apit. Nah, di sini kita punya soal di mana Bn sama dengan akar XE pangkat sin pi per X. Nah, dicari limit X menuju 0 positif dari akar X kali E sin pangkat sin X pi per X. Ya, next. Sehingga didapat solusi di mana membuat teorema Apitnya di mana min 1 kurang dari sama dengan sin pi per X kurang dari 1 pangkat E min 1 kurang dari sin pi per X kurang dari E pangkat min 1. Nah, kemudian dikali masing-masing dengan akar X. Sehingga didapat akar X kali E pangkat sin pi per X. Di bagian kirinya juga dikali akar X sehingga didapat akar X per E. Yang di bagian kanannya juga dikali akar X sehingga dapat akar X kali E. Kemudian dimasukkan limit di semuanya, jadi dapat limit X menuju 0 positif dari akar X per E, kurang dari limit X menuju 0 positif dari akar X kali E pangkat sin pi per X, kurang dari limit X menuju 0 positif dari akar X kali E. Nah, di sini limit akar X per E sama limit
akar X kali E itu nilainya 0. Jadi bisa disimpulkan bahwa limit dari 0 X menuju 0 positif dari akar X dikali E pangkat sin pi per X itu juga 0. Dan di sini dibuktikan dengan sebuah grafik yang menunjukkan bahwa ini memang benar teorema Apit yang terbukti hasilnya di mana garis warna biru merupakan kurva dari limit bawahnya yang limit X menuju 0 positif dari akar X kali E, dan yang merahnya itu dari limit X menuju 0 positif akar X per E. Nah, yang hijau itu limit dari yang kita cari tadi. Ya, bisa dilanjut. Oke, selanjutnya adalah teori yang C, yaitu deret absolut. Jadi saya dapat soal dari buku Purcell, yaitu limit dari n menuju tak hingga dari 1 per n pangkat 3 dikali sin n kuadrat. Lanjut. Nah, jadi tuh sebenarnya boleh selanjutnya lagi nggak? Oh, nggak ada ya. Udah deh, balik. Sorry. Nah, jadi tuh sebenarnya di yang tadi deret absolut tadi nih, soalnya ada kan limit dari n menuju hingga dari 1 per n pangkat 3 dikali sin n kuadrat. Nah, jadi tuh karena nilai dari sin itu pasti 1 atau min 1, jadi kita awalnya naruh batas bawah dan batas atasnya, yaitu min 1 kurang dari sama dengan sin n kuadrat dikali kurang dari sama dengan 1. Nah, selanjutnya dari situ kita masukin 1 per n pangkat 3. Jadinya min 1 per n pangkat 3 dikali 1 per n pangkat 3 kali sin n kuadrat kurang dari sama dengan 1 per n pangkat 3. Nah, selanjutnya dari situ kita apa namanya ya? Kita kali-kaliin, kita apa sih namanya? Oh ya, sorry. Jadi nanti kan karena terus kita masukin nilai limitnya, itu jadi n menuju tak hingga. Nah, di mana-mana kalau n 1 per n itu, di mana n tak hingga, itu merupakan hasil dari 0. Jadi 0 kurang dari sama dengan limit n menuju tak hingga dari 1 per n pangkat 3 kali sin n kuadrat kurang dari sama dengan 0. Karena tidak ada bilangan di antara 0 titik bawah dan titik atasnya, jadi nilai dari limit ini adalah 0. Nah, selanjutnya itu ada dua grafik. Nah, grafik yang sebelah kiri itu merupakan grafik dari persamaan ini. Nah, bisa dilihat itu masih ada yang di bawah 0, tapi karena tidak ada mutlak. Sedangkan kalau deret absolut itu pasti ada nilai mutlak ya. Jadi tidak ada nilai yang di bawah 0. Makanya semua nilai selalu di atas, selalu positif. Next. Selanjutnya ada teorema D, yaitu deret monotonik. Jadi saya juga dapat soal dari Purcell juga, yaitu sebuah barisan di mana suku A-nya itu adalah 1 dan suku kedua selanjutnya punya formula yaitu A sama dengan 1 ditambah setengah A kali AN. Lanjut. Nah, jadi tuh ada A, ya kan suku yang pertama adalah kita harus nyari 4 suku ya. Yang pertama itu kan udah ada 1. Nah, selanjutnya kalau kita make formula yang sudah dikasih tadi, kita bisa dapat A2 sampai A4. A2-nya itu adalah bernilai 3/2 atau 1,5. A3-nya bernilai 1,75 dan A4-nya bernilai 1,875. Nah, setelah itu kita bisa mendapatkan kalau nilai 1 kurang dari AN kurang dari 2 dan nilai setengah kurang dari setengah AN kurang dari 1. Selanjutnya 3/2 kurang dari 1 tambah setengah AN kurang dari 2 atau 3/2
kurang dari AN plus 1 kurang dari 2. Nah, oleh karena itu, sejak 1 kurang dari A2 kurang dari 2, setiap setiap barisan berada di nilai 3/2 dan 2. Nah, selanjutnya ada AN kurang dari 2. Nah, oleh karena itu setengah AN kurang dari 1 dan AN kurang dari 1 tambah setengah AN sama dengan AN plus 1. Nah, karena beberapa persamaan tadi, barisan ini tidak akan menurun. Jadi, AN itu selalu konvergen dengan limit L kurang dari sama dengan 2. Nah, dah lanjut. Oke, untuk setelahnya ada soal dari deret aritmatika itu sendiri. Contohnya ini ada deret dari 7, 11, 15, 19, dan 23. Dan soalnya ada berapa nilai dan deret dari baris tersebut. Nanti ada baris satu lagi. Oke, lanjut. Coba lanjut sekali lagi, tolong. Oh, berarti nggak ketulis ya. Boleh balik dulu. Nah, kalau misalkan kalau misalkan ini mungkin karena tulisannya hitam jadi agak nggak kelihatan. Jadi kalau misalkan di deret aritmatika itu sendiri, misalkan mau dikerjain pakai Excel, nanti bisa kalau misalkan nanti di kolom D ini ada bedanya itu 4. Nah, kalau misalkan mau nyari buat suku ke-25 ini, bisa pakai rumus. Nanti dari U ke-1-nya berapa, yaitu 7 tadi, ditambah dengan 25 dikurang 1 dikali dengan bedanya itu sendiri. Sementara kalau misalkan dari deret ke-25-nya itu bisa dari jumlah dari U1 sampai dengan U25 yang ada di kolom C. Oke, lanjut. Nah, kalau misalkan dari tadi 7 nih tadi kan itu suku pertamanya 7 dan bedanya 4. Berarti nanti kalau misalkan dipecah berdasarkan rumus aritmatik akan jadi 3 tambah 4n. Nah, kalau misalkan dari kita masukin ke rumus limit menuju infinity, maka 3 tambah 4n ini hasilnya adalah infinity. Jadi hasilnya adalah divergen. Sementara kalau misalkan dari deretnya itu sendiri, masukin ke rumus deretnya n per 2 tambah a plus un, nah misalkan kita pecah juga bakal ketemu 2n kuadrat plus 5n. Dari 2n kuadrat plus 5n ini kalau misalkan dimasukin ke limit sama menuju infinity, maka hasilnya adalah infinity yang berarti deret ini juga merupakan persamaan divergen. Oke, lanjut. Nah, ini bisa dibuktiin dari sini, dari U1 sampai U25-nya itu nilainya 103. Garis yang biru ini adalah barisan aritmatika, sementara yang oranye ini adalah deret aritmatika itu sendiri. Di sini bisa lihat keduanya kalau misalkan dilanjutin sampai infinity, hasilnya pun juga akan infinity. Oke, lanjut. Nah, ini lanjut juga ya, pertanyaan ini dari yang sebelumnya, apakah baris ini divergen atau konvergen? Sementara untuk kali ini barisnya adalah 128, 64, 32, dan juga 16. Oke, lanjut. Nah, dari baris ini sendiri sebenarnya kurang lebih sama. Jadi kalau misalkan mau cari nilai U25 dan S25-nya itu bisa dari alat Excel. Rumusnya itu kalau misalkan yang U25-nya itu sendiri, bisa pakai rumus tadi kan U1-nya itu 128, berarti 128 kali setengah pangkat 25 dikurang 1 atau 128 kali setengah pangkat 24, hasilnya ini definisinya pangkat kali 10 pangkat minus sekian, dan angkanya sangat kecil. Nah, sementara kalau misalkan deretnya itu sendiri bisa dari penjumlahan U1 sampai dengan U25. Oke, lanjut.
Nah, untuk membuktikan ini konvergen atau enggak, bisa kita masukin lagi ke rumusnya ke limit menuju infinity. Misalkan kalau di rumus barisannya itu sendiri 128 kali setengah pangkat n-1, kita masukin ke limit menuju infinity, maka hasilnya adalah 128 kali setengah pangkat infinity min 1. Hasilnya ada, kalau dilanjutin jadi 128 kali 1/2 pangkat infinity, atau 128 kali 0. Maka karena ini ada hasilnya jelas, maka berarti barisan ini merupakan baris konvergen. Kalau misalkan dari rumus deretnya itu sendiri, kan karena ini rasionya lebih besar dari 0 tapi kurang dari 1, maka kita pakai rumus A kali 1 pangkat R, 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah, kita lanjutin, nanti ketemu rumus deretnya itu 256 kali 1 min setengah pangkat N. Dari rumus ini, kalau misalkan kita masukin ke limit menuju infinity, bakal ketemu hasilnya itu 256 yang merupakan konvergen. Oke, lanjut. Nah, ini tadi ada U1 sampai U25-nya. Bisa dilihat yang biru itu masih merupakan baris geometri, sementara kalau misalkan yang oranye itu deret geometri. Bisa dilihat kalau misalkan yang biru ini semakin mendekat ke 0, tapi hampir tidak pernah menyentuh 0, sementara yang oranye ini menuju 256, tapi hampir tidak pernah menyentuh 256-nya itu sendiri. Inilah maksud dari konvergen. Oke, itu saja dari saya. Bisa dilanjut oleh teman saya yang lainnya. Thank you. Oke, berikutnya itu ada teorema B untuk n-term test for divergence. Jadi soal yang ada di sini adalah sigma n sama dengan 1 menuju tak terhingga 3n kuadrat per 2n pangkat 3 dibagi dengan 6 min 4n pangkat 3. Boleh dilanjut? Nah, solusinya itu dibuat ke limit karena untuk mencari apakah persamaan tersebut merupakan divergen atau tidak, itu perlu dibuktikan dengan limit n menuju tak terhingga itu tidak sama dengan 0. Nah, yang tadi itu dibuat menjadi bentuk limit, maka menjadi limit n menuju tak terhingga 3 pangkat n kuadrat min 2n pangkat 3 dibagi dengan 6 min 4n pangkat 3. Nah, setelah dibagi dengan yang mempunyai pangkat terbesar di situ, jadi maaf itu kayaknya ada kesalahan tulisan di situ, itu harusnya 4 ya, di situ 4n pangkat 2. Jadi di bawahnya menjadi 4 per n dikurang 2 dibagi dengan 6 per n pangkat 3 dikurang 4. Nah, sama dengan 0 min 2 per 0 min 4. Nah, sama dengan 2/4 atau 1/2. Nah, karena hasilnya limit n menuju tak terhingga tidak sama dengan 0, maka bisa dipastikan kalau bentuknya itu adalah divergen. Oke, bisa lanjut. Nah, berikutnya itu ada teorema B, linearitas deret konvergen. Soalnya itu adalah sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga untuk 4 buka kurung 1/4 tutup kurung pangkat n dikurang 2 buka kurung 1/5 tutup kurung pangkat n. Ya, boleh dilanjut. Nah, caranya itu yang tadi karena 4 dan 2 itu merupakan konstanta itu bisa dipindahkan ke depan sigma, dan sigma tadi itu bisa dipecah menjadi 2 seperti ini. Jadi 4 sigma n sama dengan 1 menuju tak terhingga untuk 1/4 pangkat n dikurang 2 sigma n sama dengan 1 menuju tak terhingga 1/5 pangkat n. Berikutnya menjadi 4 1/4 dibagi 1 min 1/4 dikurang 2 1/5 dibagi 1 min 1/5 sama dengan 4/3 dikurang 1/2, maka hasilnya merupakan 5/6.
Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa bentuknya merupakan konvergen. Oke, bisa dilanjut. Berikut akan dijelaskan tentang teorema C. Soal yang saya dapat itu ada di buku Purcell Kalkulus. Itu adalah sigma infinite K sama dengan 1, 3 per K. Lanjut. Nah, jawabnya itu sama dengan sigma infinite 3K per 1. K sama dengan 1 per K, yang termasuk divergen. Dan itu juga sigma infinite K sama dengan 1 per K, yang jadi kita tahu bahwa merupakan ini deretan geometris yang tak terhingga. Pertama-tama kita cek dahulu deretan tersebut termasuk deretan geometris konvergen atau divergen. Nah, dari situ kita tahu bahwa rasio dari masing-masing adalah 1/4 dan 1/5. Dari yang Ocha paparkan sebelumnya, apabila nilai mutlak R lebih kecil daripada 1, termasuk deretan konvergen. Sehingga keduanya adalah deretan infinite geometris konvergen. Untuk mencari nilai konvergennya, kita dapat menggunakan rumus air. Rumusnya adalah A per 1 min R, di mana A di sini adalah bilangan awal ketika N sama dengan 1 dengan rasionya adalah masing-masing 1/4 dan 1/5. Mohon maaf untuk sebelumnya tadi ada kesalahan teknis, kesalahan soal untuk penjelasannya dari saya. Kalau saya ini menjelaskan tentang teorema C, saya dapat soal ini dari Purcell Kalkulus. Jadi sigma infinite K sama dengan 1, 3 per K. Nah, ini jawaban dari soal tersebut, yaitu sigma infinite K1, 1 per K sama dengan which is divergent, sigma infinite K sama dengan 1 per K itu ya termasuk divergent. Nah, kalau dijelasin dari sini, jadi soal ini dikatakan bahwa jelas jawabannya adalah divergent, seperti ditulis di PPT tersebut. Hal ini dikarenakan deretan tersebut bukan merupakan deretan geometri. Sehingga apabila kita memulai masukkan dari K sama dengan 1, lalu K sama dengan 2, K sama dengan 3, dan seterusnya, maka sampai infinite pun hasilnya dari penjumlahannya akan mendekati infinite. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa sigma dari 1 per K adalah K sama dengan 1 sampai K infinite adalah divergent. Mungkin sekian dari presentasi kami dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kesalahan teknis tadi dan kesalahan kata per kata. Terima kasih.